Kabarin, kabar, terkabar. Terima kasih kepada panutan kami, Pak Jokowi, yang menjadi inspirasi buat PSI. Insya Allah kami akan selalu berkoordinasi dengan beliau dan akan terus memperjuangkan nilai-nilai perjuangan yang sudah ditanamkan oleh beliau selama ini. Terima kasih juga tentunya kita sampaikan kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang dengan tegas dan tanpa malu dan terus terang selalu menyampaikan dan memberikan pujian bahwa Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang sudah banyak memberikan legasi, banyak membangun negeri ini, banyak memberikan keberhasilan dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden maupun dalam kapasitas pribadi yang menemani beliau dan menjadikan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Sedikit tentunya presiden yang sudah berhasil, yang mau mengakui atau mau jujur mengakui bantuan atas keberhasilan. Ini menjadi teladan buat kita semua. Tentunya kita berharap tidak sampai pada titik itu, karena akhir-akhir ini kita semua sama melihat bahwa di tengah situasi bangsa yang tidak sedang baik-baik saja, terjadi kegaduhan yang luar biasa yang sedang menimpa, yang ditujukan kepada orang tua kita, inspiratif kita, panutan kita Pak Jokowi. Ya, kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan mengakhiri kegaduhan yang terjadi tentang ijazah palsu, dan yang terakhir hari ini sedang memunculkan lagi tentang Mas Wapres. Nah, kami berharap, kita berharap semua dari keluarga besar PSI ini dari Kemendiknas untuk segera memberikan ketegasan terhadap tentang keabsahan ijazah yang sedang dipermasalahkan oleh oknum-oknum yang memang sengaja mencari-cari atau sedang membuat kegaduhan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa oknum-oknum ini memang adalah orang-orang yang sengaja membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Di sebuah grup WA alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama tersiar berita bahwa proses di Polda Metro Jaya menyangkut perkara dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo akan memasuki babak baru, di mana dalam waktu dekat ini akan dilakukan gelar perkara oleh Polda Metro Jaya yang kemungkinan akan juga dilanjutkan dengan penetapan tersangka-tersangkanya. Berita ini mungkin sudah tersebar luas ke publik ya, karena di beberapa channel YouTube juga sudah ada pemberitaan masalah itu. Artinya pihak-pihak terkait termasuk dalam hal ini adalah para penuduh ijazah palsu trio RRT tentunya sudah mendengar ini. Tentunya mereka sudah menyiapkan langkah-langkah, baik langkah hukum maupun langkah-langkah lainnya. Mungkin juga ada langkah yang cukup kontroversial ya, ini perlu diantisipasi oleh petugas kepolisian, di mana tidak menutup kemungkinan mereka akan melarikan diri untuk menghindari proses hukum. Ini tidak boleh kita nafikan dimanapun yang namanya proses hukum, apalagi mereka dalam posisi seperti ini, bisa jadi mereka benar-benar bisa melarikan diri, ada kemungkinan untuk melarikan diri. Kasus-kasus yang seperti itu sudah banyak terjadi di proses hukum negeri ini. Ketika seseorang dalam proses hukum, mereka melarikan diri untuk mencegah menjadi tersangka dan ditahan. Kita tentunya ingat kasus tersangka Bank Bali dulu itu, Joko Chandra, yang kemudian melarikan diri ke Papua Nugini. Terus ada juga kasus korupsi Wisma Atlet M. Nazarudin dari Partai Demokrat yang dulu sebelum ditetapkan tersangka oleh KPK, sehari kemudian dia melarikan diri ke Singapura.
ini perlu diantisipasi. Kita tidak boleh menutup kemungkinan termasuk hal tersebut bisa juga dilakukan oleh trio RRT selaku pihak terlapor yang dalam hal ini juga menghadapi ancaman akan menjadi tersangka dalam waktu dekat ini. Sinyal-sinyal seperti itu mestinya sudah ditangkap oleh petugas dari gestur-gestur mereka, baik langkah-langkah yang akan mereka hadapi, langkah-langkah yang akan mereka ambil, statement-statement mereka mestinya sudah menjadi analisa dari para petugas itu sendiri, di mana ada indikasi mereka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal yang di luar dugaan, yaitu melarikan diri ke luar negeri. Apalagi mereka mempunyai jaringan juga, jaringan pertemanan, dalam hal ini beberapa orang diaspora di luar negeri yang selama ini mereka kumpulkan dalam sebuah komunitas. Ini tidak menutup kemungkinan, karena hal untuk melakukan itu sudah potensial sangat bisa membackup mereka untuk melakukan hal itu. Akan saya tunjukkan videonya, di mana ini juga harus menjadi perhatian, di mana saat ini trio RRT kesannya baru terfokus ke kasus Gibran, tapi di sana juga tidak menutup kemungkinan bahwa di balik euforia kasus Gibran, dugaan studi Gibran yang diragukan keasliannya, itu mereka juga tidak menutup kemungkinan ada udang di balik batu. Akan saya tunjukkan salah satu video yang perlu menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Kalau memang Gibran betul sekolah di Orchid Park Secondary School, kan dia tidak sekolah privat di situ. Pasti dia punya teman, ya. Dan andai kata dia klaim bahwa dia lulus dari situ, maka akan ada ini yang jelas ya, akan ada foto buku tahunan. Ya, yearbook itu di seluruh dunia, terutama di sekolah internasional, itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau memang Gibran ini lulus dari Orchid Park Secondary School, pasti ada yearbook. Dan kita mestinya kalau nanti kita akan investigasi ke Singapura, kita akan diberi tahu. Jadi di video tersebut Tifa sudah mewartakan bahwa ada kemungkinan mereka akan ke Singapura untuk menyelidiki perkara studinya Gibran, seperti itu. Tapi ini untuk seorang petugas harus jeli, jangan sampai nanti kecolongan. Ketika mereka sudah mengatakan bahwa mereka ada kemungkinan ke Singapura, ini harus menjadi kesiapsiagaan para petugas kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Ada baiknya pihak kepolisian untuk mengajukan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini sesuai ketentuan bahwa di mana dalam proses hukum, aparat penegak hukum bisa mengajukan proses pencegahan seseorang yang baru terkena kasus hukum untuk dicegah ke luar negeri agar proses hukumnya bisa berjalan lancar. Ini perlu diberi stressing oleh para pihak kepolisian, jangan sampai kecolongan. Bagaimanapun pencegahan ke luar negeri menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum untuk meminta bantuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Jangan sampai nanti kejadian ketika gelar perkara dan kemudian dilanjutkan dengan keputusan siap saja menjadi tersangkanya. Yang menjadi tersangka sudah tidak ada di Indonesia, dan ini pasti akan menjadi polemik dan kontroversi yang cukup besar. Apapun yang keluar dari mulut mereka harus menjadi perhatian dari aparat keamanan. Mereka saat ini sedang dalam proses hukum, bahkan tingkatnya sudah sampai ke penyidikan. Sebentar lagi akan ada gelar perkara. Ini harus menjadi perhatian serius untuk diperhatikan, dimonitor betul-betul, karena mereka ada indikasi mau ke Singapura seperti yang dikatakan oleh Tifa tadi. Jangan sampai kejadian. Ini bukan apa-apa, ini hanya untuk mengantisipasi, karena kalau sampai benar-benar kejadian mereka ditetapkan sebagai tersangka tapi mereka sudah di Singapura dan tidak akan kembali lagi, ini jelas akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Ada baiknya dari Polda Metro Jaya khususnya untuk sesegera mungkin memohon pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri pada orang-orang yang sedang terlibat dalam proses hukum, khususnya dalam perkara dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ada baiknya mencegah lebih baik daripada nanti kecolongan, seperti itu. Ini mungkin video singkat dari saya agar ini menjadi kehati-hatian dari para aparat penegak hukum. Apapun gestur-gestur mereka harus diperhatikan secara seksama, jangan sampai nanti menimbulkan masalah besar di kemudian hari, menjadi kontroversi
di masa-masa yang akan datang.